Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa bermuwajahah kembali ya. Insyaallah jadwal saya barter dengan Ustadz Kafi. Jadi pekan depan jadwal beliau begitu ya. Dan sekarang jadwalnya tahsin dan tahfidz. Ya. Kumaha daramang, Bu? Alhamdulillah ya. Walaupun akhir bulan daramang. Alhamdulillah. Teu daumang cenah naonna pesakna fisik mah alhamdulillah ya. Ya makanya lari ke masjid ya Bu ya, biar insyaallah kita cari keberkahan di akhir bulan ini. Baik, kita murajaah dahulu. Murajaah surat At-Takwir ya. Bahasa sudah. Sebelumnya tuh apa ya? Al-Fajr ya. Ya, kita coba At-Takwir. Surat ke-81. Terus Bu? Ini saya jelas ya? Jelas. Surat ke-81. Ya, ada 29 ayat. Nanti di akhir murajaah dan ziyadahnya boleh 2 orang ya. Kita kita lihat hasil selama sebulan ini. Terus Bu, yuk ngawitan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wal subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulil karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin
wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Itu untuk murajaah juz ammanya ya. Saya tadi Teh Yeyen baca surat Al-A'raf ya. Ibu-ibu tahu ya, termasuk nama masjid kita ini ya, Al-A'raf. Di ayat 46-nya ada sebuah kisah Ashabul A'raf. Ini belok dulu ya. Ashabul A'raf. Ibu tahu Ashabul A'raf? Ya, Ashabul A'raf tuh yang antara surga dan neraka gitu ya, ayat 46 sampai pojok bawah tuh ya. Ya, nanti mah dia lihat ya, cuman ini mah info aja. Dalam surat Al-A'raf ada nanti tapi enggak juga ya, enggak berharap mau termasuk penghuni Ashabul A'raf gitu ya. Siapa Ashabul A'raf? Yang dia untuk masuk surga tidak cukup amal salehnya, untuk masuk neraka pun dia sudah tercover pahalanya gitu, udah nggak masuk. Jadi nggak masuk surga, nggak masuk neraka begitu. Nanti di situ bainahuma hijab gitu ya, antara surga dan neraka itu ada hijab. Nanti dilihat ya, mangga ya, ini mah sekedar info saja, mangga dilihat. Jadi nanti ada orang-orang yang menghuni antara surga dan neraka. Tapi pada hakikatnya dia nggak mau masuk neraka. Jadi ketika melihat ke neraka, nengok ke neraka, ya Allah semoga kami masuk ke sana gitu ya. Itu Ashabul A'raf. Melihat neraka, ya Allah kami tidak mau masuk ke sana, berlindung untuk masuk ke sana, seperti itu. Baca ya kisahnya. Itu aja, info aja. Baik, itu tadi murojaah. Sekarang ziyadahnya ya Bu ya. Di awal nggak apa-apa? Ya di awal ya, kita coba. Biasanya kita setelah tahsinnya, sekarang kita coba di awal. Surat Al-Qalam. Ziyadahnya, hafalannya, menambahnya itu surat Al-Qalam. Kemarin kita sudah sampai ayat, kita bukan per tema, iya tema, bisa dibilang per tematik lah ya. Saya ambil kemarin 1 sampai 16 ya. 1 sampai 16. Yuk, boleh murojaah dulu, nanti kita ziyadahnya. Surat ke-68. Ini juz tabaroknya ya. Tadi juz ammanya, sekarang kita murojaah juz tabaroknya. Terus Bu, kependak? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Bentar, baru Teh Yeyen yang manyun. Kan kalau domah maju, mulutnya maju ya. Domah maju. Ya. Terus Bu, di samping mim waw itu juga domah juga maju mulutnya ya. Sekali lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun.
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin azim. Kana damalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum. Baik, stop. Sadaqallah. Sampai sana, sampai 16 ya. Belum ziyadahnya. Saya review lagi untuk 1 sampai 16 ini sepintas saja ya karena mengulang ya. Tapi barangkali kemarin ada yang tidak hadir, mungkin sekarang baru tahu. Jadi ada beberapa tema dalam surat Al-Qalam ini ya, dan surat Al-Qalam termasuk surat Makkiyah. Kalau bicara Makkiyah, kalau Makkiyah itu laisa bihasbi makanihi walakin bihasbi zamanihi ya, berdasarkan sesudah atau sebelum hijrah begitu ya. Jadi bukan berarti yang golongan Makkiyah itu turun di Mekah, enggak gitu ya, atau yang Madaniyah itu turun di Madinah, tidak. Tapi patokannya adalah apakah turunnya sebelum hijrah Rasulullah atau sesudah hijrah Rasulullah. Kalau sebelum berarti tergolong surat Makkiyah. Kalau sesudah hijrah berarti tergolong surat Madaniyah. Begitu ya. Jadi mindsetnya bukan Makkiyah, oh berarti turunnya di Mekah, tidak gitu ya. Tapi sebelum atau sesudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Seperti itu ya, jumhur ulama menggolongkan surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Nah, ketika ini digolongkan ke surat Makkiyah, berarti audiensnya adalah orang-orang Mekah ya. Bisa jadi itu orang kafir Mekah, termasuk di surat Al-Qalam ini adalah orang-orang kafir Mekah audiensnya gitu ya. Ayat 1 Nun ya, wal qalami wa ma yasturun. Nun di sini ada yang mengartikan pena, ikan, ada juga yang mengartikan ya alfabet, huruf-huruf hijaiyah ya. Kita sudah belajar yang pertama itu harfu muqatta'ah ya. Salah satunya adalah nun ya. Jadi surat ini. Jadi ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf sampai 5 huruf. Masih ingat Bu? Masih lupa? Masih lupa. Jadi 1 huruf ada 3 ya. Nun, apalagi? Sod, apalagi? Qaf. Ya, kemudian yang 2 huruf, contohnya Toha, Yasin, apalagi? Hamim. Itu harfu muqatta'ah gitu ya. Nah, kalau ini biasanya diartikannya maknanya adalah wallahu a'lam bimuradih. Jadi hanya Allah yang tahu maknanya begitu ya. Nah, tadi ya selain ada yang mengartikan ikan, kemudian tadi alfabet gitu ya. Nah, ini juga ada yang mengartikan untuk menarik perhatian gitu ya. Perhatian bahwa Al-Quran ini ya bukan
ciptaan Muhammad, bukan syair biasa gitu ya. Ya, makanya Allah di beberapa ayat menantang orang kafir itu untuk apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Ya. Jadi jika kalian ragu dengan yang apa yang dibawa oleh hambaku yaitu Nabi Muhammad, ya fa'tu bisurah. Berikan aku atau datangkan kepadaku satu surat yang semisal, ya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah sekutu-sekutumu gitu selain aku, begitu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah. Sok panggil, ya. Mungkin manusia seluruh dunia juga sok untuk membuat ayat atau satu surat yang semisal saja. Dan itu siapa? Musailimah al-Kadzab ya, pernah iseng menerima tantangan ini. Ternyata itu hanya biasa alfil ya, alfil katanya ya, gajah itu belalainya panjang kayak gitu ya. Itu yang dibuat Musailimah al-Kadzab, jauh dari ijaz sebagaimana Al-Quran gitu. Itu ya. Kemudian wal qalami wa mas yasturun, dan demi pena dan yang dituliskannya, begitu ya. Ini sudah dibahas kemarin. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, maka engkau Muhammad dengan nikmat Tuhanmu bukan termasuk orang gila, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang kafir Mekah ini ya. Ya, karena tuduhan orang kafir itu banyak, bukan hanya sekedar Muhammad gila gitu, tapi di surat Ad-Duha itu apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka tidaklah engkau Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu. Kemudian di ayat lain juga ya ini di bawahnya ada asatirul awwalin, cerita dongeng-dongeng yang telah lalu. Seperti itu ya tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad. Majnun itu apa, Bu? Gila, ya gila. Secara bahasa mah tersembunyi. Makanya janin itu yang tersembunyi di balik perut ibunya gitu ya. Jannah juga ya. Jannah juga itu ya tersembunyi, belum nampak untuk saat ini, seperti itu. Kemudian wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya engkau benar-benar ya pahala yang tidak terputus ya. Semenjak Rasulullah diutus sampai hari ini ya, alhamdulillah pahala beliau tidak terputus gitu ya. Maksudnya banyak yang masuk Islam dengan dakwah beliau dan sampai kepada kita pada saat ini, insya Allah. Dan itu merupakan nikmat yang terbesar gitu ya Bu ya untuk kita, bahwa kita mendapatkan nikmat iman dan Islam ini begitu. Dan itu ghairu mamnun untuk Rasulullah, pahala yang tidak akan terputus. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin adzim. Inna ada lam, ada khuluqin adzim. Ini 4 penguatan gitu ya. Dan engkau sungguh-sungguh berada di atas akhlak yang sangat mulia gitu ya. Mungkin tahun 90-an ada nasyid Rasulullah, hafal? Masih ingat Bu? Refnya gimana? Atayan macam lahirnya nembe kamari. Ada yang tahu Rasulullah, nasyid Rasulullah? Refnya gimana? Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak terbalas. Apa bukan? Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak terbalas segala jasamu. Apa sih Bu? Intinya mah dulu itu sempat dibeginikan. Kalau tidak terjangkau, bagaimana di surat Al-Ahzab ayat 21 itu? Laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau tidak terjangkau, gimana kita mencontohnya dulu ya? Waktu itu saya masih SMA ya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak. Apa sih Bu? Satu lagi.
hilap deui nya pokona mah eta we. Sempat dipermasalahkan kan SMA mah kita masih kritis-kritis gitu ya. Nah ternyata maksudnya tak terjangkau segala jasamu tuh iya bahwa Rasulullah itu sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya khuluquhul Quran, katanya ya bahwa akhlaknya itu Al-Quran. Nah sementara kita belum bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Jadi jangan putus asa ya Bu ya. Gimana mencontohnya tuh kalau tak terjangkau mah gitu ya. Nah ya sedikit-sedikit yang kita tahu, yang kita dari nas-nas yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dapat di taklim-taklim, itulah yang kita terapkan gitu. Karena hakikat seluruhnya mah kita juga belumlah sampai kepada khuluquhul Quran gitu ya, belum memahami Al-Quran secara keseluruhan. Begitu. Kemudian fasatu besiru wa yubsirun, maka nanti kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat bi ayyikumul maftun. Ya siapa sebenarnya yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu. Ini udah Tuhanmu tapi diperkuat lagi dengan huwa a'lamu bima dhalla an sabilih. Sesungguhnya kan cukup sebenarnya mah ya. Inna rabbaka a'lamu. Cukup sebenarnya. Tapi di sini diperkuat dengan huwa. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui barang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk. Artinya bahwa di sini penguatan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang diberi hidayah. Jadi kita tak berhak untuk menjas seseorang ya. Si anu mah udah tersesat gitu ya. Si anu mah loba dosa gitu ya. Nah kita nggak berhak sama sekali untuk menjudge seseorang. Kadang suka ingat itu aja Bu ya, ketika melihat seseorang yang mungkin secara kasat mata dia mungkin yang lagi viral sekarang tuh ya katanya itu anak-anak jadi banyak ditiru anak-anak yang melawan ibunya saat ini tuh ya. Pokoknya itu lah ya. Itu kan sempat terucap intinya mah berani menjadi penghuni neraka gitu ya. Sempat dulu ya. Cuman sekarang masalahnya bukan masalah itu. Saya tadinya nggak tahu masalah itu. Cuman ada seorang ibu yang melihat, mungkin katanya waktu itu live dia itu nangis gitu. Loh, kenapa nangis ini Bu? Jadi dia begitu merasakan perasaan seorang ibu ketika ini oleh anaknya gitu ya. Apa sih mikir lu atau apalah. Itu jadi anak-anak sekarang tuh apaan sih kalian itu Bu, si anu Bu gitu ya. Aduh, ternyata memang harus update juga gitu ya. Nah, mungkin banyak orang itu gimana kita menanamnya, mungkin anak juga menuai hasilnya seperti itu. Nah kita juga nggak berhak menjudge seseorang ketika banyak hal-hal yang dia public figure gitu ya, kemudian hal-hal yang nampaknya adalah hal yang jelek, dia mungkin berakhir jelek. Wallahu alam ya, ketika Allah memberikan hidayah, ya kita sendiri pun nggak tahu kan ya, akhirnya seperti apa. Cuman kita kan ikhtiar ya Bu ya, menjadi ahli kebaikan itu adalah salah satu ikhtiar kita gitu ya. Salah satunya adalah pergi ke majelis ilmu seperti itu. Ya sekali lagi hanya Allah lah yang tahu, yang berhak memberikan hidayah, dan Allah pula yang tahu siapa yang sesat. Dan tersesat itu biasanya tergantung manusianya. Pilihan biasanya. Ketika dia punya kecenderungan untuk kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Allah mengilhamkan dua jalan pada kehidupan ini, takwaha fujuraha, ketakwaan dan kefujuran, kejahatan. Kita tinggal milih yang mana gitu. Nah, ketika kita banyak memelihara atau moyolnya kepada kefujuran, ya bisa jadi nanti sampai kepada kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Baik.
Nah, ayat 6 sampai 16 saya bilang kemarin ini terkait kisah siapa? Ada yang masih lupa pertanyaannya ya? Ada yang masih ingat? Halo, pada nunduk. Kalau yang tidak hadir mas nggak apa-apa Bu. Tapi yang hadir aja, yang hadir waktu Sabtu kemarin, bulan kemarin, ada yang masih ingat terkait siapa? Tahin, Walid Al-Mughir. Siapa dia? Gembongnya penjahat, sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Lahab, sama dengan Abu Sufyan, sama dengan pemuka-pemuka kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah ya. Jadi Ibu kalau dari ayat 6 sampai 16 ya, ini terkait Walid Al-Mughirah. Siapa dia? Ayahnya Khalid bin Walid. Ya. Dalam tafsir fi Dhilalil Quran dan memang termaktub juga di ayat 6 sampai 16 ini, Walid Al-Mughirah ini disifati 9 macam di surat ini ya, di surat Al-Qalam ini. Disifati dengan 9 macam. Apa aja? Halaf ya. Halaf kan ayat berapa itu? 8-nya. Fala tuti'il mukadzibin, dan janganlah kalian taat kepada pendusta. Waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin. Jadi pertama, Walid Al-Mughirah itu disifati dengan halaf. Dia banyak bersumpah. Ya, di ayat 10 ya, ayat 10. Pertama halaf ini menurut tafsir fi Dhilalil Quran ya, halaf itu yang banyak bersumpah. Jadi dia itu banyak wallahi, wallahi, wallahi. Tapi untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak manfaat gitu. Hal-hal yang malah itu merupakan penghinaan terhadap Allah gitu. Kalau orang yang banyak bersumpah biasanya gimana Bu? Banyak yang bersumpah, sumpah abi makieu. Orang nggak minta sumpah juga sumpah gitu ya. Ada yang begitu. Terutama orang-orang yang dulunya langsing sekarang gemuk, sumpah. Dulu saya pernah langsing gitu ya. Ya, saking ingin meyakinkan gitu ya. Sekarang 70 sumpah, dulu saya pernah 40 kilo gitu. Wah. Padahal orang nggak minta sumpahnya gitu ya. Itu ya halaf. Yang kedua, mahin. Mahin ya. Yaitu hina. Yang ketiga, jadi siapa? Walid Al-Mughirah ini hina gitu ya tadi ya, karena dengan banyak sumpahnya itu dia merendahkan diri walaupun dia seorang tokoh di antara kaumnya begitu. Kemudian yang ke ayat 11-nya Hammaz. Ketiga ya, sifatnya Hammaz. Hammaz ini ya suka mencela. Kalau bahasa sekarang nyinyir gitu. Apa-apa dinyinyirin, apa-apa dinyinyirin. Lihat kesalahan orang sedikit, kamu teh salah gitu ya. Itu sering mencela. Hammaz. Yang keempatnya masya'im binamim. Ya. Gak apa-apa ya, ini saya pengulangannya ya. Masya'im binamim. Apa? Berjalan ke sana kemari untuk namim. Jadi ada istilah gibah, ada istilah namimah. Kalau gibah, apa gibah? Membicarakan orang walaupun faktanya betul, gitu ya. Tapi di belakangnya, yang orang itu kalau mendengar apa yang kita bicarakan tidak akan suka gitu. Itu gibah. Tapi kalau namimah lebih dahsyat. Namimah itu mengadu domba. Ya. Ya, kalau laki-lakinya mungkin Walid Al-Mughirah. Kalau perempuannya di Quran itu disebutkan siapa? Istrinya Abu Lahab. Di surat Al-Lahab apa Bu? Wa mra'atuhu hammalatal
Hatob, pembawa kayu bakar. Ya, siapa namanya? Ummu Jamil, jenengnya. Jadi istrinya Abu Lahab ini cantik gitu, cantik, tapi dia tukang namimah, tukang mengadu domba. Walaupun yang diadukannya bukan domba. Ya, namimah. Namimah lebih bahaya lagi. Ini ada sebuah kisah mungkin ya. Sepasang suami istri demi keperluan membantu meringankan di rumah tangganya, dia membeli seorang budak zaman dulu. Membeli seorang budak, dan ketika disebutkan juga agak murah gitu ya harganya. Tapi disebutkan oleh tuannya ini bahwa dia punya cacat. Apa cacatnya? Dia suka ngadu domba. Suka namimah gitu. Si pembeli ini, si suami istri ini menganggap hal itu hal yang ringan lah gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Akhirnya jadi dibeli gitu ya. Tinggal beberapa hari, beberapa lama bersama suami istri ini. Suatu ketika si budak ini bicara kepada majikan yang perempuannya, kepada si istrinya ya. Wahai tuan, suamimu itu sudah memiliki pil lah gitu ya sekarang mah ya. Apa pil bu? Perempuan idaman lain gitu ya. Nah, agar tidak jadi dengan si wanita lain itu, coba ambil beberapa helai dari di bawah janggutnya. Jadi nanti malam coba ketika suaminya lagi tidur, coba gunting beberapa helai dari janggutnya gitu. Itu kepada istrinya. Terus ketika si majikan laki-lakinya pulang gitu ya, dan berkesempatan untuk ngobrol, si budak ini bicara juga sama tuannya yang laki-laki gitu. Wahai tuan, istrimu itu ternyata selingkuh gitu ya, selingkuh, dan coba untuk membuktikannya, tuan nanti malam pura-pura tidur gitu ya, pura-pura tidur, pasti dia sudah merencanakan akan membunuhmu begitu. Dan ternyata ya malam pun sampai, si suaminya ini tidur, dan betul ternyata si istrinya mengendap-endap bawa pisau cukur untuk apa tadinya? Mengambil beberapa helai bulu gitu ya, bulu. Mamalia bukan bulu ya bu, rambut ya, rambut. Nah, sementara si suami menyangka bahwa itu akan menyembelih dia gitu. Akhirnya ketika si pisau itu sudah dekat, bangun dan akhirnya dibalikan ke istrinya. Akhirnya istrinya yang disembelih gitu ya, disembelih. Udah gitu keluarga si istri juga melihat seperti itu, menuntut balas, dan suaminya pun disembelih pula. Begitu. Itu bahayanya dari namimah. Bahaya dari adu domba, begitu ya. Jadi tidak bisa disepelekan gitu ya. Itu cerita itu dari cerita-cerita hikmah ya Bu ya, yang mungkin itu bisa terjadi di zaman dahulu. Oke, tadi sampai berapa Bu? 4 ya. Kemudian yang kelima, manna'il lil khairi mu'tadin. Manna'il lil khair. Jadi siapa Al-Walid Al-Mughirah ini suka menghalangi dari berbuat baik gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini juga pelajaran bahwa ketika suami mau berbuat baik, jangan menjadi penghalang. Berbuat baik dalam artian misalkan mau ngasih ke ibunya gitu ya, jangan sekali-kali. Justru kita harus menjadi pendorong utamanya gitu ya, dan itu sebuah bakti yang sangat besar gitu ya. Ibu mertua juga adalah ibu kita sendiri. Ya, atau suami mau berbuat baik dengan, gimana kalau berbuat baiknya berbagi cinta? Lain lagi. Ya. Kemudian mu'tadin.
Yang keenam ya, mu'tadin, orang yang melampaui batas. Tagha, orang yang melampaui batas. Kemudian asim. Asim itu banyak dosa, ya. Kemudian yang berapa? Otolin. Otolin ini keras, kaku gitu ya. Seperti kanebo, tapi kanebo kering, bukan kanebo basah ya. Pernah ya Bu ya, kanebo yang udah dipakai kemudian kering itu kan digini susah ya Bu ya. Tapi kalau udah pakai air mah lembut kembali. Nah, ya kita kan istilahnya kalau kaku-kaku berhubungan dengan yang lain biasanya kayak kanebo kering gitu ya, seperti itu. Jadi ya bisa jadi siapa Walid Al-Mughirah ini seperti itu karakternya gitu ya. Dan diriwayatkan dia tuh kaya raya tapi pelit ya. Kemudian yang terakhir zanim. Zanim ini apa? Kejahatannya teh nampak gitu. Zanim. Ada juga yang meriwayatkan bahwa zanim di sini adalah anak haram gitu ya. Makanya ketika ayat ini turun, si Walid ini sempat datang ke ibunya gitu ya untuk konfirmasi. Kok saya dituduh zanim sih sama Al-Qur'an gitu ya. Akhirnya datang ke ibunya, ternyata cenah betul bahwa dia adalah hasil zina gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, apa yang menyebabkan dia punya karakter seperti itu? Ya, dikarenakan dia diberikan nikmat oleh Allah tapi tidak bisa mensyukurinya. Apa nikmatnya? Yaitu angkana damali wa banin, gitu ya. Itu dia memiliki banyak harta dan anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, ini mah asatirul awwalin, usturah. Ya, ini dongeng-dongeng yang lalu. Kemudian sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu itu belalai gajah ya. Nanti kelak hidungnya itu khurtum itu adalah belalai gajah. Nanti sanasimuhu alal khurtum. Jadi si belalainya itu ini kiasan aja gitu ya, bahwa hidungnya itu nanti kelak akan ditandai begitu. Dan ini terjadi ya. Ini turun Al-Qalam ini di awal-awal kenabian Rasulullah ya. Bahkan ada yang bilang bahwa ini surah wahyu yang kedua setelah Al-Alaq. Setelah perintah baca, ini adalah tentang menulis gitu ya, tentang literasi ternyata. Itu dengan berbagai argumennya ya. Ada yang menganggap Al-Qalam ini ada yang surat yang kedua turun gitu ya. Walaupun ada yang lebih kuat lagi, katanya adalah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir gitu ya. Dan ini terbukti di ketika perang Badar ya. Jadi si Walid Al-Mughirah ini pernah ikut Badar dan dia terluka, hidungnya terluka gitu. Jadi dengan ayat ini kan berapa tahun kemudian berarti? Badar itu tahun kedua Hijriah. Ini di awal-awal kenabian gitu ya. Bisa jadi 10 tahun kemudian gitu ya. Itu terbukti bahwa hidungnya Walid Al-Mughirah ini cedera di perang Badar. Terus sampai sana Bu ya. Nah, sekarang ke tema berikutnya. Untuk diambil pelajaran lagi. Kalau tadi itu tentang kaum kafir Mekah khususnya Walid Al-Mughirah diberikan nikmat tapi dia durhaka terhadap Allah. Ini juga diberikan pelajaran untuk kisah yang sebelumnya. Ada juga yang menyebutkan ayat berikutnya ini terjadi di zaman Nabi Isa karena agamanya Nasrani begitu. Catat ya Bu, dari ayat 17 sampai 33. Tahsinnya kapan ya? Sebentar ya. Nanti insya Allah mungkin pembahasannya nanti. Cuman untuk 17 dan sampai 33 ceritanya bukan cerita. Kisahnya ini tentang Ashabul Jannah. Ashabul Jannah. Apa Ashabul Jannah tuh?
pemilik kebun. Ini juga sama. Pembelajaran untuk orang-orang Mekah, ya, juga untuk kita terutama pada hari ini, ya, yaitu ketika Allah memberikan nikmat, ya, jangan sampai kufur nikmat, jangan sampai mendurhakai Allah. Kita simpan dulu mungkin kisahnya ya. Nanti karena ini saya lihat wajah-wajah baru juga, jadi tadi saya review dulu yang ayat 1 sampai 16 nih ya, biar nyambung. Ada yang sudah hafal 16 ayat udah semua ya. Pokoknya ayat 17 sampai 33 itu tentang kisah apa, Bu? Ashabul Jannah. Ini apa namanya? Banyak pelajaran buat kita gitu ya. Tapi nanti dulu mungkin karena 20 menit lagi ya untuk tahsinnya. Saya pikir kalau ngebut keburu ya. Nah, baik, tahsinnya nanti hafalan al-qalamnya mangga mau sampai berapa ya. Baik, pinjem mic itunya boleh ya. Untuk tahsin kemarin di buku 2 terutama ya. Oh ya, yang tadi Ashabul Jannah itu dari 17 sampai 33 berapa? Ya nuhun. Berapa ayat, Bu? 17 ya, 17 ayat. Mangga nanti bulan depan kalau udah ada yang sampai hafal 33, mangga. Saya per tematik biar Ibu juga kebayang. Oh, sampai 16 itu tentang Walid Al-Mughirah. Oh, dari 17 sampai 33 itu tentang pemilik kebun gitu ya, pemilik kebun. Ini kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk kita ambil hikmahnya, bukan hanya sekedar kisah. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu seringkali tidak disebutkan siapa, di mana, kapan gitu, tidak. Tapi lebih ke esensi pelajarannya. Ya, Bu. Ada yang bertanya misalkan, tongkat Nabi Musa tuh terbuat dari apa? Berapa panjang? Apa pelajaran buat kita? Nggak ada, nggak disebutkan, gitu ya. Terus nama-nama, misalkan nama Nabi di surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas, ketika menyimpan Nabi Musa ke Sungai Nil, siapa? Ibunya Nabi Musa, gitu ya. Disebutkan nggak namanya? Enggak ya, enggak. Padahal kalau itu ada di kitab-kitab Qisasul Anbiya ya, atau apa di Zadul Ma'ad, itu suka ada kisah-kisah, atau mungkin di tafsir Ibnu Katsir juga suka disebutkan begitu ya. Jadi kalau kisah-kisah di Al-Quran itu jangan berharap ini siapa, di mana gitu, enggak, tapi untuk kita ambil pelajarannya gitu. Mungkin yang secara eksplisit disebutkan mah ya sebagaimana nama suratnya, surat 19. Apa, Bu? 19 surat Maryam ya. Itu disebutkan. Masih tentang Nabi Musa. Ibunya bernama Yukabid kan, kalau kita lihat di kitab-kitab cerita apa kisah. Kemudian diikuti si bok bayinya di Sungai Nil itu oleh saudara perempuannya, disebutkan nggak di Quran? Enggak kan? Itu ketahuan namanya ternyata Maryam gitu ya. Bukan Maryamnya ibunya Nabi Isa, bukan. Gitu. Kemudian putrinya Nabi Syuaib yang diikuti Nabi Musa, siapa namanya? Nggak ada, nggak disebutkan di Quran mah. Karena itu nggak penting gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Siapa namanya, Bu? Yang jadi istrinya? Sofura ya. Sofura. Baik. Semakin sempit nih untuk tahsinnya. Kita sampai ke kemarin buku kedua itu tentang Gharib ya, Bu ya. Gharib itu yang asing-asing, yang asing. Dan yang sudah kita bahas tentang ayat Gharib tapi tanpa tanda khusus. Ada 5. Masih ingat apa?
Ada 5. Harfu muqatta'ah. Apalagi Bu? Yang kedua, boleh buka paririmbonnya. Tok sukun bertemu dengan tak berharokat. Ya. Lain basatta gitu ya. Basatta jadi tidak mantul tapi langsung ke tak. Basatta ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kata. Contoh qinwanun, dunyanun, apalagi? Sinwanun gitu ya. Tuh, nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kata. Ada 5 ya, maksudnya yang tanpa tanda khusus. Yang keempat apa Bu? Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Surat Al-Hujurat ayat 11. Itu yang tanpa tanda khusus. Dan kemarin terakhir kita sampai ke yang kelima, yaitu hamzah qata dan hamzah wasal. Kita ulang biar paham, karena materi itu wajib diulang untuk penguatan, untuk murojaah. Karena otak kita mungkin sekali bahasan mah lewat gitu, 2 kali bahasan lewat gitu ya Bu ya, sampai ke berapa mungkin baru nempel. Jadi itu perlunya pengulangan, perlunya murojaah gitu ya. Hamzah qata dan hamzah wasal. Sebelum ke hamzah qata dan hamzah wasal, kemarin kita bahas dulu perbedaan antara alif dan hamzah. Apa perbedaan alif dan hamzah? Untuk alif dulu. Alif tidak menerima harokat. Ya, alif tidak menerima harokat. Kemudian tidak disimpan di awal. Ada 3 ya. Kemudian yang ketiga sebagai tanda mad, tanda panjang. Itu alif. Nulis namanya hampir mirip gitu. Cuman untuk membedakannya bagaimana gitu ya. Tadi untuk alif ya ada 3 ya. Nah, tadi tidak disimpan di awal, kemudian tidak menerima harokat, ya. Jadi kiungkul gitu ya. Dan lebih kepada tanda panjang. Malu ya. Makanun itu ka, nah itu alif, ka-nya alif gitu ya. Nah, kalau hamzah qata dan hamzah wasal ya. Hamzah dibagi 2. Hamzah bagi 2. Yang pertama qata dulu, kemudian wasal. Iya, ini udah alif selesai Bu. Jelas untuk alif ya. Butuh contoh tadi ya. Contohnya apa Teh? Al-malu. Nah, ini alif gitu ya. Ini nanti ke hamzah wasal ini. Apalagi? Makanun. Ini yang ini alif gitu ya. Dan lain sebagainya. Banyak lah ya yang menjadi mad tabi'i atau mad asli. Itu namanya alif. Sekarang hamzah qata dan wasal dibagi 2. Untuk qata, apa hamzah qata? Hamzah yang berharokat baik di awal, di tengah atau di akhir. Ada 4 bentuk ya. Ada 4 bentuk. Ini saya ngulang lagi. Alhamdulillah banyak yang baru. Contohnya di awal a, i, u. Begitu. Baik di awal, di tengah atau di akhir. Selalu berharokat. Ya, selalu berharokat. A, I, U. Kalau tanpa harokat jadi apa? Alif. Alif karena tidak menerima harokat. Kalau berharokat namanya hamzah qata. Ada juga, nah ini bentuknya ya hamzah qata. Ini juga hamzah qata. Ada juga yang gini, A, I, U. Ya, ini aslinya yang kita tahu aslinya ini ya Bu ya.
Gak kelihatan dari sana. Yang kita tahu ini dulu tuh kayak kepala ain gitu ya, kayak kepala ain. A, I, U, begitu. Nah yang satu lagi, hamzah ditulis di atas wawu dan alif maksurah. Ini ya Bu ya, wawu atau alif maksurah. A atau I juga atau U bisa gitu ya. Sampai sini paham? Ini koto. Sekali lagi, hamzah koto adalah hamzah yang menerima harokat baik di awal, di akhir atau di tengah atau di akhir. Nah sekarang wasol. Wasol itu ya, wasol itu kalau berada di tengah itu tidak terbaca. Nah yang terbaca itu kalau di awal. Kalau di awal. Dan ada 3 cara membacanya. Ya, ada 3 kondisi membacanya, gitu ya. Yang pertama, kalau awalannya ya alif lam, dibacanya apa? Dibaca fathah. Ya, misalkan al-malu wal banun, al-malu wal banun. Ya, inilah satu ya. Nah kalau begini, ya, ini ada lam di sini, ada lam di sini. Ini pasti dibaca fathah, ya. Hamzah apa namanya ini Bu? Wasol. Dibaca fathah. Kasih begini. Al. Biasanya di awal ayat ya, banyak lah di Al-Quran banyak. Al-Qari'ah. Ya itu juga pakai lam gitu ya. Ini kondisi pertama. Jadi kalau menghadapi lam atau al gitu ya, ini kasih harokat fathah. Nah, sekarang kondisi yang kedua, pokoknya wasol ada 3 aja ya kondisinya. Yang kedua, apabila huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasal yang awalnya dikasih dhammah, ya, dhammah. Ingat aja ini 3. Ibu kan suka bingung ya. Ini teh A, I, apa U gitu ya mulainya. Ya, contohnya apa? Apa teh? Yang dhammah ketiga ini. Dari dakhala ya, dakhala. Maaf. Ini kata perintah ya. Lihat harokat huruf ketiga. Coba Bu huruf ketiganya apa? Kita hitung 1, 2, 3. Huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya apa? Kho. Kho teh cenah ininya nggak usah ikut jadi O. Biasa aja. Kho. Kho itu berharokat apa ini? Dhammah. Berarti hamzah wasalnya dibaca dhammah juga. Udkhulu gitu ya. Contohnya. Banyak latihannya, enaknya pakai slide ya Bu. Mudah-mudahan pekan depan bisa ya. Kita coba nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar. Kemudian kondisi yang ketiga, dibaca kasroh apabila huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh. Kalau dhammah mah dibaca dhammah hamzahnya ya. Nah sekarang dibaca kasroh apabila huruf ketiganya fathah atau kasroh. Contoh teh. Dahaba yadhibu idhab. Ya. Nih, saya nggak pakai ini dulu. Habu. Huruf ketiganya apa Bu? Ininya apa? Harokatnya apa? Fathah. Jadi kalau fathah,
Hamzah wasalnya dikasih kasroh. Jadi bacanya idhabu. Coba cari yang ini teh. Contohnya yang huruf ketiganya kasroh apa? Dari roja'a, yarji'u, irji'u atau irji'i, irji'u aja ya. Nah, huruf ketiganya huruf apa? Jim. Berharokat kasroh. Berarti hamzah wasalnya kasih harokat kasroh. Paham ya? Insya Allah ya. Ini dulu pahami sedikit-sedikit, kunyah dikit-dikit, diulang, ketika bertemu katakan, oh ini kamu yang hamzah wasol, oh ini alif, oh ini hamzah koto. Kalau ketemu ibu namai gitu ya. Nah, untuk hamzah wasol ini ada kekecualian, yaitu di surat Al-Ahqaf, kekecualian ya Bu ya. Al-Ahqaf ada 2 surat aja. Surat Al-Ahqaf ayat 4 dan Quran surat Ali. Bukan Al Imran ya Bu. 45 ya? Ya Teh ya? 45. Ibu kalau Ali Imran surat ketiga itu bilangnya jangan Al Imran tapi Ali Imran, bukan Al ya. Artinya Al dengan Ali beda. Kalau Ali itu keluarganya Imran gitu. Boleh dibuka pengecualiannya ya. Tadinya pengen ke yang lintas yang bertanda khusus, tapi waktu tidak memungkinkan. Ini aja kita selesaikan yang pengecualiannya. Surat Al-Ahqaf ayat 4. Silakan dibuka. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Nah, sampai sana ya, ada alif hamzah sukun ya Bu ya. Hamzah sukun itu yang tadi tuh yang di atas alif maksurah hamzahnya. Jadi alif maksurahnya sebagai wadah saja, tapi ini hamzah wasal. Tuh ya. Tuh nih. Lihat Bu udah. Nah, di situ sebelumnya ada kata fis samawat. Di situ ada tanda waqaf, ada tanda berhenti. Tanda berhenti yang di situ boleh berhenti, tapi kalau wasal lebih utama artinya ya. Tanda waqafnya apa? Sod. Jadi artinya boleh berhenti, tapi kalau wasal lanjut itu lebih utama. Yang panjang nafasnya malah langsung aja gitu. Nah, yang jadi masalah adalah hamzah wasal di sesudah tanda waqaf itu. Ibu lihat boleh? Nah, kalau wasal ya, alif atau hamzah wasalnya itu jadi hilang dan dibaca biasa. Jadi am lahum syirkun fis samawati tuni ya. Lanjut al-ayah dan seterusnya begitu ya. Jadi biasa aja bacanya. Fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Ya, itu biasa kalau wasal. Tapi kalau berhenti di fis samawat, berhenti di situ, boleh lihat? Nah, ya kalau berhenti di sana bagaimana? Gitu ya. Ya, dibaca hamzah wasalnya dengan
kasroh. Walaupun huruf ketiganya harokat dhammah. Tadi secara kaidah kalau dhammah dibaca harusnya apa? Dhammah gitu. Tapi ini pengecualian ya. Apa yang hilangnya? Hamzahnya hilang, kemudian diganti dengan huruf ya sukun. Itu nih. Ya. Yang tadinya begini, nih. Yang tadinya begini ya, itu nih. Kalau wasal nggak masalah, fis sama wati tuh nih. Tapi kalau berhenti di sini tadi aduh apa gini ya, nih jadi apa itu nih, jadi berubah alifnya jadi apa namanya hamzahnya jadi ya sukun nah ininya yang berubah tuh nih, ininya kasroh. Secara kaidah tadi harusnya dhammah karena huruf ketiganya dhammah gitu. Ya. Itu nih begitu. Ya, berubah kalau waqaf di fis samawat. Nah, mulainya itu nih, tidak itu nih. Nah, ininya diganti dengan ya sukun. Itu di surat Al-Ahqaf ayat 4 ya. Yang ini. Satu lagi yang di surah Ali Imran. Ya. Ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhu Masihu Isa bin Maryam al-ayah. Nah, di sini sama. Kalau wasal, Ibu lihat di minhu ada tanda wakaf sama sod. Artinya boleh berhenti, boleh wasal. Wasal lebih utama, begitu ya. Jadi kalau wasal alifnya hamzah wasalnya hilang. Saya alif-alif aja ya. Ya, bi kalimatim min husmuhu, tulis ya. Ismuhu. Mana ya? Ismuhu. Dibacanya apa? Dikasihnya kasroh. Ismuhu. Secara yang ketiga huruf mim harokannya apa? Dhammah, harusnya usmuhu begitu ya. Kalau lihat yang umum, tapi ini karena kekecualian jadi kasih kasroh di dua surat ini. Ismuhu. Tapi kalau bi kalimatim wasal jadi bi kalimatis muhu, ininya hilang. Begitu. Paham sampai sini? Insya Allah. Cakap ya Bu ya. Mudah-mudahan ada yang didapat lah ya, dan apa namanya tidak cukup sekali memang ya. Udah lebih waktunya seperti biasa. Oh. Bu, puntennya Kak Jongjonan. Tadinya banyak hal yang ingin disampaikan, termasuk mungkin kenapa tadi saya sampaikan apa namanya bukan tafsir ya, tadaburnya aja gitu ya, tadabur biar kita tahu oh ini tentang ini. Jadi ketika menghafal itu mempermudah ya, mempermudah. Apalagi yang tipe seperti saya gitu ya, harus paham. Kalau nggak paham teh ya hafal-hafal begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh karena itu harus terbagikan. Ada di Memarira ya. Boleh yang mau hafalan? Yang mau store baik juz amma atau juz tabarok,
Siapa? Mangga? Untuk 2 orang. Mushafnya ada di Mamah Rira, diambil nanti. Tos gaduh cenah teh seueur. Ayo Bu. Teh Yayan mah tidak boleh. Kemarin udah lulus itu kan sekolah guru ya? Guru sekolah guru. Berapa lama itu Teh? 3 bulan, Masya Allah, mundal. Ya. Mohon. Ya, otomatis. Ya. Mohon. Terus. Sanes mad badal mertek kan ya, menghadapi ya apa? Mad tabi'i. Kalau mad badal itu kan kalau dengan alif. Badal itu kan mengganti. Mad asli, mad tabi'i. Ya. Jadi secara hukumnya ya otomatis berubah. Jadi masuk ke yang di ayun aja gitu ya. Ayo dong Bu, ayo orang wih. Tapi abi mau nyendak deh itu abot sok aya nyendak atau ibu hoyong naon sok. Ke yang bertanya ke Teh Yayan atas iya atas seurnya Teh. Masya Allah, Teh Yayan sama Ibu Ketua ini ya sama Umi Uis ya kemarin lulus. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Di Maqdis ikut sekolah guru nggak pakai guru mengaji ya, sekolah guru aja ya. Alhamdulillah. Jadi gimana itu? Atau yang butuh aja tuh sok iPhone? Hah? Sama MC gitu. Iyalah mangga telangkung. Enggak ya. Baik atuh. Yang penting mah ibu-ibu happy ya Bu ya, dan itu amanah saya juga bukan dari saya, jadi sekedar menyampaikan dan ari keamanahan teh sok hoyong geranya epkeun gitu tah. Baik ibu-ibu, berhubung waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.